Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvito Widiansyah dengan NIM D03220002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang peran guru dalam pembelajaran. Jadi di sini pokok yang akan dibahas atau pokok pembahasannya yang pertama ada pengertian peran guru. Yang kedua, pengertian pembelajaran dan metode pembelajaran. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran. Yang keempat, karakteristik guru yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian peran guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajarkan sesuatu ilmu, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya, pengertian belajar dan metode pembelajaran. Belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai positif sebagai pengalaman dari hal yang telah dipelajari. Sedangkan metode pembelajaran pengertiannya yaitu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik secara sistematis oleh tenaga pendidik. Peran guru dalam pembelajaran. Guru adalah faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dengan peningkatan kualitas guru. Berikut adalah peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru harus memiliki kepribadian yang kuat sebagai panutan bagi peserta didik. Selain itu, guru juga diharuskan untuk bisa melatih keterampilan, sikap, dan mental peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru sebagai pendidik. Yang pertama, guru harus dapat menempatkan diri sebagai teladan bagi siswanya. Guru harus mengenal siswanya. Guru harus memahami metode yang efektif dan efisien. Guru harus memiliki pengetahuan yang seluas-luasnya. Guru harus mampu meningkatkan dan menambah pengetahuan seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran yaitu guru sebagai pengajar. Mengajar merupakan proses yang dilakukan guru sebagai upaya agar siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Perihal yang harus diterapkan guru agar siswa mau untuk belajar yaitu dengan membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengar, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media, menyesuaikan metode pembelajaran. Yang terakhir ada memberikan nada perasaan. Yang ketiga, guru berperan sebagai sumber belajar. Guru dikategorikan baik apabila mampu menguasai materi pembelajaran sehingga ia berperan sebagai sumber belajar. Sebagai sumber belajar, ia harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan hal-hal seperti memiliki bahan referensi yang lebih kompleks. Peran guru
sebagai pelatih dan pembimbing. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu dan jalan yang ditempuh menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru sebagai pelatih. Pelatihan dilakukan untuk memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, agar guru mampu membedakan individual peserta didik dan lingkungan. Yang kelima, peran guru yaitu sebagai perancang pembelajaran atau designer instruction. Sebagai perancang pembelajaran, guru harus berperan aktif dalam merencanakan proses belajar mengajar dengan memperhatikan komponen dalam sistem pembelajaran yang meliputi: yang pertama, membuat dan merumuskan bahan ajar. Yang kedua, menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, dan kemampuan siswa secara komprehensif, sistematis, dan fungsional. Yang ketiga, merancang metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang keenam, peran guru sebagai pengaruh pembelajaran. Sebagai pengaruh pembelajaran, guru harus mempunyai fungsi sebagai motivator dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 4 hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret apa yang dilakukan pada akhir pengajaran. Yang ketiga, memberikan reward terhadap prestasi yang dicapai sehingga merangsang pencapaian prestasi yang lebih baik ke depannya. Yang keempat, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang ketujuh, peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai konselor. Sebagai konselor, guru diharapkan dapat merespon segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dipersiapkan dengan tujuan. Yang pertama, menolong peserta didik dalam memecahkan masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tuanya. Yang kedua, memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi dan mempersiapkan untuk berkomunikasi serta bekerja sama dengan bermacam-macam manusia. Kemudian yang kedelapan, peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai pelaksana kurikulum. Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang di suatu kurikulum resmi. Bahkan pandangan mutakhir menyatakan bahwa suatu kurikulum itu bagus, namun berhasil atau tidaknya kurikulum tersebut tergantung pada seorang pendidik. Sedangkan peranan pendidik dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum secara aktif yaitu perencanaan kurikulum, pelaksanaan di lapangan, proses penilaian, pengadministrasian, dan perubahan kurikulum. Yang kesembilan, peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, peranannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar. Guru senantiasa menguasai bahan ajar atau materi yang akan diajarkan, serta mengembangkan kemampuan ilmu yang dimiliki, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Yang ke-10, peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai pengelola kelas. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik, sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang ke-11 yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator.
Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi yang lebih efektif dalam proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru harus mengusahakan sumber belajar yang berguna untuk menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar yang baik, berupa narasumber, media elektronik, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Yang ke-12 yaitu guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru hendaknya menjadi evaluator yang baik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan itu tercapai dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup atau belum, sehingga pertanyaan tersebut akan terjawab melalui kegiatan evaluasi dan atau penilaian. Yang seterusnya ada karakteristik guru yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru yang baik itu yang pertama harus dapat menguasai materi dengan baik, kemampuan mengajar yang efektif, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memotivasi siswa, memiliki kesabaran dan empati, memiliki kemampuan memanajemen kelas. Guru juga harus inovatif dan kreatif. Guru harus fleksibilitas dalam pembelajaran, memiliki kemampuan memberikan umpan balik, dedikasi dan komitmen, memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi, memiliki cara berpikir kritis dan solutif. Yang terakhir, memiliki kepedulian terhadap perkembangan siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.